Malam. Halo, selamat Oh, malam. udah bisa dimulai, Bang. Oke. Baik. Salam, selamat malam, Puji, dan malam hari ini. Salam, selamat malam. Puji Tuhan, kabar baik. Baik, saudara-saudari semuanya, sebelum kita memulaikan ibadahnya kita pada malam hari, mohon maaf dulu karena saya nggak bisa nggak ada alat musiknya untuk. Oke, mari kita bernyanyi yang diambil dengan judul dari lembah kekelaman. Dari lembah kekelaman, di dalam lumpur dosaku, aku berseru padamu, Tuhan tolonglah hambamu, tak akan mampu berdiri, apalagi jalan sendiri. Peganglah tanganku Tuhan, jagalah langkah kakiku, miringkanlah telingamu Tuhan, dengarkanlah seruan hambamu, menjerit, berteriak, memanggil namamu. Padaku, terangilah hidupku yang gelap, agar aku terlepas dari belenggu dosa-dosaku. Baiklah saudara-saudari semuanya, marilah kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, Tuhan tolong kami dari pagi sehingga sampai pada malam hari ini. Ya Tuhan, itu bukan karena kebenaran, melainkan hanya belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah berlutut dari dosa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menghapuskan atas dosa-dosa kami, baik dari tutur kata, tingkah laku kami tutup hari. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah mengampuni atas dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghalang di masa depan kami. Tuhan Allah Bapa kami, inilah kami anak-anak-Mu yang telah akan mengikuti ibadah pada malam, meskipun ibadah ini kami melalui Zoom. Tuhan Allah Bapa kami tahu bahwa kami adalah ikut ibadah ini, kami adalah berbeda. Kami mengikuti ibadah ini, kami berbeda-beda tempat. Engkau lah yang bersama kami meskipun kami berbeda-beda tempat. Tolonglah Bapa kami, dari mulainya ibadah kami nanti pertengahan hingga sampai berakhir nanti. Engkau lah yang telah bersama kami, Engkau lah yang melindungi kami, Engkau lah yang buka hati pikiran kami. Tolonglah Bapa kami, lah doa anak yang sangat sakit ini, kami serahkan dalam tanah Yesus Kristus kami. Amin. Bang Arta, Bang Antoniusnya kayaknya barusan selesai keluar deh. Jadi jaringannya. Jadi kita tunggu aja ya, bentar.
Kayaknya saudara Anton itu nggak bagus jaringan deh. Baik saudara-saudari semuanya, masih ada sukacita kah? Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Marilah kita menyanyikan satu lagi pujian, mengangkat lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Baiklah saudara-saudari semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat lagu pujian yang judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, saudara-saudara, mari kita mulakan dari awal dengan sungguh-sungguh. Kusiapkan hatiku. 1, 2, 3. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudari semuanya, kami serahkan kepada worship. Kak Malam Arifin. buat saudara kami yang mau menyampaikan firman Tuhan, kami serahkan. Silakan Kak. Ya, halo, suara terdengar? Sangat terdengar Kak. Shalom. Shalom. Kak, iya Kak. Suara terdengar kan? Terdengar Kak, terdengar. Kedengaran, Baik, Kak. saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang baik masih dapat kami nikmati bersama sekalipun secara virtual, namun kasih Tuhan tidak terbatas bagi kami. Bapa kami yang di surga, persiapkan hati kami, biarlah Roh Kudus yang berkarya atas setiap kami untuk memahami kebenaran firman hamba-Mu ya Tuhan. Dalam segala hal berserah diri kepadamu, percaya bahwa Roh Allah turut bekerja bagi setiap kami untuk mendatangkan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu Bapa kami berserah dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Shalom Kak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada seluruh para pengurus OSBK. Saya mohon maaf, saya tidak kenal satu persatu dan kegiatan saya terlalu banyak sebenarnya sehingga saya tidak sempat, cuma 2 orang ya, ketua Damai ya kalau nggak salah, Kak Meli, saya nggak tahu itu pengurusnya dalam apa ya, di dalam bidang apa, dan Kak Mei ya, Kak Mei yang cantik sekaligus adik saya. Baik saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-54 sampai pasal 8 ayatnya yang 1a. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a. Semua sudah dapat ya? Amin. Yang sudah katakan sudah ya? Sudah Kak. Oke, terima kasih untuk responnya. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus saya akan membaca nats ini bagi kita semua. Teman-teman boleh ikuti sambil melihat Alkitabnya ya, jangan lihat gebetan dulu. Kisah Para Rasul
7 ayatnya yang ke-54 sampai 8 pasal 8 ayat 1a. Demikian firman Tuhan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka, maka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Pasal 8 ayat 1a, Saulus juga nanti terbunuh. Terpujilah Allah yang mempunyai firman, dan berbahagialah kita menyampaikan kebenaran firman, yang mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Saudara yang terkasih, tema yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini ialah mengasihi sampai terluka. Sekali lagi, mengasihi sampai terluka. Yang mau mencatat, silahkan dicatat ya. Saudara, saya mau berbagi cerita tentang film yang pernah saya tonton kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ada sebuah film, ini seorang gadis yang jelek, yang begitu jelek dari dia waktu lahir sampai dia besar. Ya namanya juga film, jadi disampaikan di sana bahwa seorang wanita ini adalah jelek. Padahal yang namanya wanita nggak ada yang jelek ya, pasti cantik, nggak mungkin juga ganteng. Nah, saudara yang terkasih, walaupun dia jelek, tetapi dia memiliki rasa percaya diri yang begitu besar. Kenapa? Karena dari dalam keluarganya, dari dia kecil, ketika dia mendengar bulian teman-teman, keluarganya mendengar hal itu, lalu tidak menggubris, tetapi dia diberi semangat. Jadi dia disampaikan bahwa kepadanya disampaikan bahwa kamu itu berharga, kamu itu istimewa. Sehingga itu yang membuat dia semakin semangat untuk berdandan, sekalipun menor, sekalipun harus seperti mohon maaf ya, kayak tante-tante, tapi dia percaya diri. Masalahnya sekarang juga dari dalam keluarga, mereka memberi rasa percaya diri itu kepada anak mereka, tetapi mereka tidak jujur. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, karena saking percaya dirinya itu tinggi, banyak orang yang tidak senang dengannya. Dia percaya diri bahwasanya dia cantik, dia punya suatu hal yang lebih hebat, sekalipun dia dibully, tapi dia tidak menggubris. Sehingga teman-teman ketika dia masuk di dalam sekolah terkenal, dia dibully habis-habisan oleh orang-orang yang saat itu adalah orang-orang elit ya, kelas atas gitu. Jadi dia merasa bersedih, namun di lain sisi juga dia tidak menggubris, dia tidak, pokoknya acuh tak acuh gitu. Intinya ya, saya hidup bukan untuk Anda, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, karena saking percaya dirinya seperti itu, ia ditolak ya, ia dibully oleh teman-temannya, lalu dia menyisahkan diri sendiri. Kejadian-kejadian seperti itu. Nah, satu hari ada sihir karena datang kepadanya memberi bantuan, memberi perhatian lebih. Jadi ia suka seorang laki-laki yang saya lihat di sana ganteng juga, rupawan. Nah, dia tertarik, dia jatuh hati, dan dia akhirnya berhayal berlebihan. Saya kira itu wajar nggak wajar ya bagi orang Kristen. Lalu saudara yang terkasih, setelah itu karena saking dia menyenangi orang ini, dia mengasihi orang ini, dia berusaha melakukan yang terbaik. Nah, suatu waktu ternyata orang yang memberinya perhatian sementara itu tidak bermaksud untuk bersamanya selamanya, ataupun tidak bermaksud yang lain-lain. Dia hanya mau menjadi teman, membantu. Tetapi si kawan ini, perempuan ini, akibat
yang ia lakukan berlebihan, ia ditolak oleh orang yang dia sayangi itu, ia ditolak orang yang ia kasihi, yang ia kagumi itu, dan ketika memperoleh hal demikian, mendapat perlakuan hal demikian, ia bunuh diri. Ia bunuh diri ya. Saudara yang terkasih, dari kejadian ini kita dapat melihat bahwasannya manusia punya kasih yang terbatas. Manusia punya kasih yang terbatas. Dan apakah seperti ini kasih yang dimaksud Yesus Kristus kepada kita orang-orang percaya? Saya rasa tidak ya. Saudara yang terkasih, lalu bagaimana orang Kristen mengasihi sampai terluka? Bagaimana sih kita harus mengasihi sampai terluka? Sorry ya, saya mau pakai bahasa Nias. Nirongo-rongogu, nano afu kesedenia imani wa usai tagu wa matigu boy usai tagu wa matigu baulau balegu. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Justru ketika kita dalam tekanan, kita melihat apa yang harus menjadi bagian kita. Saudara, pertama, sebagai orang Kristen, kita diajarkan Yesus Kristus, atau kita memerlukan pengenalan Allah dengan benar. Saudara yang terkasih, Stefanus, jika dia tidak memiliki pengenalan kepada Allah dengan benar, maka yang terjadi kepadanya tidak mampu ia tanggung. Saudara yang terkasih, kita bisa dapat lihat ya di ayat 54 sampai 55. Saya minta bantuan teman-teman. Ada yang bersedia membaca? Mei, Kak. Nah, silakan, Kak. 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya. Saudara yang terkasih, Stefanus pada saat itu berada dalam tekanan yang begitu berat, begitu menyakitkan. Karena kisahnya pada saat itu dilempari batu, diseret, dan itu sangat menyedihkan. Tapi saudara yang terkasih, orang yang hidup di dalam Tuhan, yang memiliki pengenalan dengan Allah, maka ia tidak membela dirinya. Saudara yang terkasih, kita dapat melihat dari belakangnya, ketika Stefanus dituduh oleh mahkamah agama pada saat itu, ayat pasal yang ke-7, di dalam pasal yang ke-7, ayat 1 sampai 54, di sana Stefanus juga melakukan pembelaan. Namun di dalam pembelaannya itu, Stefanus menjelaskan kemahakuasaan Allah kepada semua mahkamah agama. Dia menjelaskan betapa berkuasanya Allah dari dalam perjanjian lama hingga sampai saat ini. Hingga sampai pada saat ia dihukum, ia menerima hukuman. Dia menjelaskan. Dan saudara yang terkasih, mari kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Yang sempat dapat boleh ya dibantu saya juga. 2 Petrus 3 ayat 8. Ayat 18. 18 akan dibaca. Iya. Tetapi nggak ada, Kak. Sampai 6 dong. Ada. 2 Petrus 3 ayat 18. Coba dibaca lagi. Ada loh. Ada, tetapi bertumbuh. Iya, Kak, ada. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Orang yang hidup di dalam Tuhan, ia memiliki pengenalan dengan Allah, kepada Allah dengan benar, dan dapat bertumbuh. Saudara, Stefanus pada saat itu bukan hanya
sekedar tahu Allah. Tapi jelas-jelas di dalam ayat 55 ini Roh Kudus. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa kita pernah merasakan bagaimana urapan Allah ketika kita membawa pujian, ketika kita mendengar, ketika kita mendengarkan pujian, berdoa, kita merasakan kehadiran Allah yang dalam, yang dahsyat, membuat hati dan jiwa kita tenang. Demikian pula lah yang terjadi kepada Stefanus pada saat itu. Dia tidak berpikir betapa sakitnya yang harus ia hadapi. Bayangkan saudara-saudari, anggota-anggota Mahkamah Agama ini bukanlah orang-orang yang tidak tahu firman, tidak tahu kebenaran. Mereka yang mengeraskan hati, sehingga mereka pun tidak menerima yang benar dari apa yang disampaikan oleh para rasul pada saat itu. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana orang Kristen mengasihi sampai terluka? Pertama, ia harus memiliki pengenalan Allah dengan benar. Lalu kedua, sebagai orang hidup di dalam Tuhan, kita tidak memaksakan kehendak kita. Pasal yang ke-7 ya. Kembali ke dalam pasal yang ke-7. Dalam pasal yang ke-7, pembelaan Stefanus itu menceritakan kemahakuasaan Allah, bukan kehebatannya sendiri. Dan di dalam pembelaannya itu dia tidak memaksakan. Kalian harus terima ya, ini benar-benar loh. Kalian harus terima ya, ini benar-benar sudah tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Tidak. Ia menjelaskan, ia hanya menjelaskan, menyampaikan apa yang pernah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Itu saja. Tidak memaksakan kehendak. Jadi masuk bagotalwada yang punya doi gebetan, kalau salah satu memaksakan kehendak, nggak apa-apa kalau salah satunya ngalah, tapi kalau sama-sama memaksakan kehendak, saya nggak tahu itu jadinya gimana. Tapi yang pasti saya percaya bahwa anak-anak Tuhan memiliki kerendahan hati. Dia memberi kesempatan kepada sesamanya. Oke lah, apa yang mau kamu sampaikan? Kita akan lakukan bersama-sama. Jika tidak, nanti saya juga mau keputusan saya itu kita lakukan bersama-sama. Kan seperti itu, beri waktu, beri keluasan kepada orang-orang kamu kasihi. Kalahkan ego kamu, sehingga kamu merasakan damai sejahtera bersama dengan orang-orang yang kamu kasihi. Dan yang ketiga, tetap menginjil. Sekalipun di dalam tekanan, di bawah tekanan, Stefanus tidak pernah meninggalkan Injil. Di dalam ayatnya yang ke-56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil tutup telinga serentak menyerbu dia. Saudara yang terkasih, itu jelas-jelas Stefanus melihat langit terbuka. Ya ini langsung ditulis ya di dalam Alkitab. Yang tahu penafsiran teman-teman seperti apa nanti. Orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pasti memiliki karunia tertentu. Jadi saudara, ia tetap menginjil. Sekalipun di bawah tekanan, ia tetap menyampaikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Yesus Kristus itu benar-benar ada. Kenapa kalian wahai, seakan-akan kan dia berkata, kenapa kalian wahai orang-orang tidak percaya? Tolonglah, kalian dengarlah ini. Kan bisa kembali. Ya, karena jelas-jelas dia sudah melihat bahwa anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah gitu loh. Dia bisa saja kan memaksakan kehendaknya, tapi tidak. Dengan kata halus di sini ditulis, sungguh aku melihat langit terbuka. Tapi pada saat itu orang-orang di sana berteriak-teriak, tidak suka. Pada saat itu saya percaya bahwa banyak orang-orang menyaksikan kematian Stefanus ini. Saudara yang terkasih. Banyak orang kalau sudah dinyatakan, kamu salahnya di sini loh. Ayo lo saya. Ya iya weniwa egu. Tinggal ya apalagi saat ini kan banyak
yang sedang nyusun skripsi ya. Saya juga pernah nyusun skripsi, mohon maaf. Saya hampir ngamuk ya sama doping saya, betul. Sudah yang dia sampaikan kepada saya itu sudah saya lakukan dan di ACC, oke, diujiankan, sudah diterima. Tahu-taunya ketika ada revisi lagi, dia revisi lagi yang sebenarnya sudah benar gitu kan. Apa enggak ngamuk? Jadi kita bingung yang mana. Jadi namun pada saat ini kita tetap merendahkan hati, tetap mengasihi untuk kebaikan diri kita sendiri maupun untuk Tuhan. Stefanus tetap mengasihi orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Dan saya percaya memang pada saat itu adalah orang yang berkuasa Roh Kudus, sehingga alam nyata langsung kepadanya. Karena dalam kesesakan seperti itu sulit ya. Orang menyampaikan Injil, boro-boro Injil, nolah beba penjara dan yahu Injil, ya kan, seperti itu. Saya nggak tahu siapa di sini di antara kita para penginjil. Saya sangat suka mendengar kesaksian teman-teman para penginjil. Ada yang dikejar, ada yang dimaki, dilempar, segala macam. Namun saya senang mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Saya tidak tahu kenapa ya. Saya sangat suka mendengar mereka juga tidak memaksakan kehendak. Ya, orang-orang hidup di dalam Tuhan tidak memaksakan kehendak mereka supaya setiap orang yang mendengarkan Injil mereka sampaikan itu yang kita sampaikan ini, mereka tidak memaksa. Saudara yang terakhir, orang hidup di dalam Tuhan, kita memperoleh pengampunan. Allah mau, Yesus Kristus mau kita memperoleh pengampunan, mengampuni. Kita melihat di dalam pasal yang ke-60, sambil berlutut ia berseru. Ini ayat 59 ya. Ayat 59, 60. Dengan berdua sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sudah harusnya di tengah-tengah kegentiran seperti itu mungkin dia bisa menyalahkan Allah, tapi tidak. Stefanus benar-benar menjaga hidupnya jauh dari menyalahkan. Dia tidak mau menyalahkan, justru dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Yaitu mungkin dia ila saya detik-detik wa amatenia ya. Ila detik-detik saya suafidana. La jemput jodoh saya malaikat maut. Jadi saudara, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara yang terkasih, hewa ayafu khenilauni hakhenia, bayu ikau keimane, Tuhan janganlah tanggungkan dosa. Ada yang berani di sini bilang, ya Tuhan, saya mengampuni orang tersebut. Hewa inoi lele, hewa inoi hal kawagule, noto bali orang ketiga rodole salahnya, mengampuni ya. Tapi percaya bahwa di sini adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, berani mengatakan, aku mengampuninya sekalipun yang berharga dariku telah dia ambil. Telah dia diambil oleh orang lain. Saya percaya bahwa semua izin Tuhan. Saudara yang terkasih, saya sangat hari terakhir saya membaca sebuah buku yang menceritakan bagaimana kisah hidupnya terhadap orang yang ternyata menyakiti. Ia melepas pengampunan. Yang tadinya dia seorang yang keras hati, kalau boleh batu sama batu itu harus kalau lempar kalau pokoknya ini ya, tinju ganti tinju lah gitu, mata ganti mata macam. Nah seperti itu, dia sebenarnya mau membalaskan kejahatan, namun dia kembali lagi melihat bahwa Allah begitu mengasihinya sehingga tidak perlu dia melakukan hal demikian. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa di sini kita
mengampuni. Allah juga berkata, tidak mengampuni, maka Bapakku akan mengampuninya. Jadi sisi enggak ada penyelesaian masalah, langsung minta maaf. Orang berkata tidak memaafkan lalu berkata, "Ana teramu roh kelualangi, Bang." Kan seperti itu. Sebenarnya memang tidak dengan lowalangi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan selaku teladan juga harus bertindak seperti itu. Kita harus memiliki pengampunan. Kita harus memberi pengampunan kepada mereka yang layak untuk diampuni, dan semua orang memang layak diampuni ya, karena kita juga layak diampuni. Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan. Dari tema kita, mengasihi sampai terluka, orang hidup di dalam Tuhan memiliki pengenalan Allah dengan benar. Pertama, kedua, tidak memaksakan kehendak, dan ketiga, tetap menginjil, dan keempat, melepaskan pengampunan. Dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya bahwa Roh Allah turut bekerja bagi kita semua, sehingga setiap apa yang disampaikan ini tidak sampai di sini saja. Mungkin ada nanti ruang diskusi, dan kita akan diskusi bersama-sama setelah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini dengan tema yang Engkau berikan kepada kami, mengasihi sampai terluka. Bapa kami yang di surga, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi diri kami sendiri, kami juga mengasihi sesama kami, dan bukan malah sebaliknya menyakiti kami, diri kami maupun Tuhan. Bapa kami yang di surga, ajarkan kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kami Tuhan tidak pencobaan. Sementara kami akan beralih pada ruang diskusi ataupun kegiatan selanjutnya, kami percaya penyertaan Tuhan tidak terlepas di kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Halo, Kak. Baik, terima kasih atas kami Oter yang Lauli. Terima kasih Tuhan. Firman-Nya sangat memberkati, Tuhan Yesus. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita mulai dalam doa syafaat. Kepada saudara kami dipersilakan. Si Bella nggak ada orangnya, karena nggak ada orangnya, biar saya akan menggantikannya. Teman-teman, jika ada doa dari teman-teman boleh disampaikan atau boleh ditulis di kolom chat di bawah ya. Ada dari teman-teman pokok doanya? Dari saya Bang Zainal. Bentar ya, 1 Mei ya pokok doanya. Berdoa Bang Zainal untuk anak tante yang sudah meninggal ayah dan ibu itu sedang dalam masalah. Dia kemarin kan baru sempro. Jadi rencana bulan 5 ini wisuda, tapi itu semua gagal. Jadi hari Sabtu ini mungkin masalahnya masih belum kedengaran oleh kalian, mungkin nanti secara khusus, tapi saya minta doa lah. Doakan semoga hari Sabtu ini masalah tersebut diselesaikan dengan baik, karena diselesaikan masalah itu di kampung orang, dia di Sumambawa. Kak Priska Lase itu. Karena itu masalah bukan masalah biasa. Oke. Masih ada yang lain? Teman-teman, masih ada yang lain? Mungkin cari jodoh, mungkin kita doakan jodoh teman-teman, boleh. Oke. Karena nggak ada lagi ya. Yang pertama, teman-teman, kita berdoa buat grup kita ini biar semakin hari semakin ada jiwa yang kita bawa di dalam grup.
dan berdoa juga buat nanti kita rencana akan hari Paskah. Ya. Hari Paskah nanti, dan yang ketiga berdoa buat para pengurus serta rekan-rekan OSBK di dalam grup. Yang ketiga berdoa buat masa depan kita, baik yang sedang berjuang untuk penyusunan skripsi, baik juga yang sedang mencari pekerjaan, baik juga yang sedang mencari pelayanan, biarlah Tuhan menyediakannya. Dan di dalam komentar kita berdoa untuk hati yang sedang perlu keasian. Teman-teman, kita tetap berdoa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur buat kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selama 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami, dan sehingga pada malam harinya Tuhan kami bisa berkumpul kembali, beribadah melalui virtual Zoom ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selama 1 minggu lamanya Tuhan, banyak hal yang kami dapat ya Tuhan, banyak hal yang kami lalui bersama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selama 1 minggu lama ini ya Tuhan, ada banyak kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan, baik dari tutur kata kami, keinginan kami, dari pemikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, lepaskanlah buat kami supaya tidak menjadi penghalang berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami sehati, kami sepikir ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan ada sukacita, ada tentram, ada damai. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat setiap para pemimpin yang tertinggi, baik itu presiden, wakil presiden, serta jajarannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah apapun yang mereka lakukan di bangsa Indonesia ini ya Tuhan, biarlah menjadi keputusan dan menjadi yang terbaik di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami di luar sana ya Tuhan, yang sedang sakit ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau jamahlah mereka, apapun obat yang mereka konsumsi ya Tuhan, biarlah menjadi obat penyembuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kuliah ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati studi mereka, Engkau berkati pelayanan mereka ya Tuhan, Engkau berkati keuangan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat para misionaris di luar sana ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan, semakin banyak jiwa yang mereka dapat, mereka jangkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, apapun kebutuhan mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan di dalamnya, di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, secara khusus ya Tuhan, kami juga berdoa buat Pulau Nias kami ya Tuhan, biarlah Pulau Nias kami ini ya Tuhan semakin maju ya Tuhan, ada pemimpin yang lebih Tuhan mempercayakan di Pulau Nias kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, orang tua terkekasih kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada malam hari ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati mereka, Engkau jaga, Engkau pelihara kehidupan mereka, Engkau berikan umur yang panjang di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara tantenya, anak saudara tantenya Mei ya Tuhan, yang sedang bermasalah ya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, setiap persoalan ya Tuhan ada jalan keluar ya Tuhan, biarlah melalui masalah tersebut ya Tuhan ada sukacita ya Tuhan. Apapun persoalan, apapun probleman yang dia hadapi saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu bercampur tangan di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kerinduan kami ya Tuhan bulan 5 ini Tuhan, ada dia akan mau wisuda ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang selalu membukakan jalan, apapun dana-dana yang dibutuhkan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan di dalam kehidupannya Tuhan. Dan Yesus yang saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pengurus OSBK Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati para pengurus OSBK Tuhan, apapun yang dipercayakan kepada kami ya Tuhan, biarlah kami bisa membawa grup ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mungkin melalui grup ini ya Tuhan ada orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan seluruh SBK Tuhan, dimanapun mereka berada pada malam harinya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu memelihara kehidupan kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah studi kami Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati, baik itu pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, banyak pergumulan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ada banyak kerinduan kami ya Tuhan, mungkin masa depan kami, perjuangan kami ya Tuhan, apapun itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan
Inilah setiap pokok doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih doa syafaat yang disampaikan oleh saudara kami, Kak Jainal Artahya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, mungkin ada pengumuman dari para pengurus, kami persilakan. Kepada pengurus OSBK, apakah ada pengumumannya? Dipersilakan. Kak, terima kasih Kak Antonius. Pertama-tama dulu kami mengucap terima kasih kepada yang pelayanan pada malam hari ini, kepada Kak Oterian, Kak Antonius, dan yang telah mewakili doa syafaat Bang Jainal. Terima kasih untuk malam ini. Sangat memberkati sekali dengan tema mengasihi walau terluka. Makasih, Tuhan memberkati setiap pekerjaan pelayanan apapun itu yang kakak laksanakan. Semoga terlaksana. Baik, yang menjadi pengumuman pertama sesuai dengan jadwal yang pelayanan ibadah hari Kamis. 2 hari yang lalu kakak pembina Kak Hiskia telah meminta kami untuk dijadwalkan minggu depan sebagai khotbah dengan tema ilmiah. Nah, Kakak Hiskia minta jadi pelayanan untuk hari Kamis karena berhubung ke depan Kakak Hiskia banyak kesibukan. Jadi yang menjadi khotbah untuk kita hari Kamis Saudara Hiskia, dan yang menjadi WL-nya Kak Tam. Mungkin Kak Tam di sini ada ya, Kak Tam, dan yang menjadi doa syafaatnya Kak Irliwati Warubu ya. Kedua, pengumuman yang menjadi sebagai pengumuman lagi, mohon maaf juga buat teman-teman semua apabila para pengurus pada malam hari ini belum join, hanya sebagian karena kesibukan juga, mohon untuk dimaklumi, dan terima kasih yang telah join pada malam hari ini. Semoga ke depan makin bersama-sama lagi. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Baik, terima kasih terima kasih pengumuman dari Kak Irma. Baik, sekarang kita masuk dalam doa penutup yang dipimpin oleh Kak Oteria Lauli. Kepada Kakak dipersilakan. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman. Sedikit pengumumannya buat teman-teman yang ingin atau yang rindu memberikan persembahan, bisa ditransfer melalui rekening OSBK. Ya, itu bukan dipaksa, bukan secara paksa ya. Suatu saat nanti kita ke depan ada yang kita butuhkan, bisa kita ambil dari kas kita teman-teman ya. Biarlah kita sama-sama diberkati apa yang kita dapat berkat, dan kita juga bisa memberkati OSBK ini melalui kita masing-masing. Sekian pengumuman tambahannya, saya serahkan kepada Kak Oteri yang untuk membawa kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih untuk semua yang disampaikan. Kita bersatu dalam doa. Dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami di sepanjang ibadah kami dimulai hingga sampai pada akhirnya. Kami akan mengakhiri setiap ibadah kami. Kami mohon pengampunan Tuhan atas setiap kesalahan yang telah kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, penuhilah kami oleh damai sejahtera Tuhan, sehingga kami mampu menyikapi setiap situasi-situasi yang menimpa kami untuk mau semakin memuji muliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, inilah setiap kerinduan kami, ini setiap permohonan kami, kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kami. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih doa penutup dari Kak Oteri Lauli. Baik.